ketiga, Om. Istri yang ketiga. Berarti ini mohon maaf ini yang terakhir ini kan meninggal ya, mohon maaf. Ini yang lainnya masih hidup kah atau gimana? Udah meninggal semuanya. Oke teman-teman, kali ini gue berada di kediaman dari rumah yang viral ya teman-teman ya, di daerah Babelan Kota. Beliau bernama Kakek Cambang, dan alhamdulillah beliau sudah ada di depan kediamannya teman-teman. Kita langsung berbincang aja dengan beliau. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam. Apa kabar Be? Sehat Be? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oh lagi sakit? Sakit. Sakit apa Be? Vertigo. Oh. Ini boleh kenalan dulu Be dengan Babe siapa Be? Pak Cambang. Pak Cambang. Pak Cambang usia berapa Pak Cambang? 78. 78 tahun. Oke. Pak Cambang tinggal di kediaman rumah ini sejak kapan Bang? Be. Tahu udah 8 tahun dah. 8 tahun. Oh berarti belum lama ya? Udah lama. Berarti ini tadinya tanah kosong atau gimana? Tadi bukan garapan saya punya. Oh garapan. Kalau nama aslinya? Namanya panjang banget. Apa tuh? Macambang Jaya. Hah? Macambang Jaya. Mat Cambang Jaya. Ya orang sini nggak kenal, Kepulauan lagi nggak kenal ya. Oh pokok terkenalnya adalah Cambang ya. Cambang. Cambang. Tapi nggak ada cambangnya. Iya kan itu. Misalnya kumis baru nonton bernama. Oke. Tinggal sama siapa Kakek Sama Cambang? anak. Sama anak lalu juga. berdua saja. Ini. Iya ini. Kalau adek siapa namanya adek? Dari Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Udah sekolah? Sekolah Kelas 1 kelas 1 di 03. 03. Jauh dari sini? Depan itu. Dekat Dekat. Kalau sekolah jalan kaki berarti. Oke. Usia berapa tahun nih Syarif? 8 tahun. 8 tahun. Berarti bentar lagi mau naik kelas 2 ya? Iya. Ya kan? Mau naik kelas 2. Oke. Berarti kembali lagi mengenai bangunan kayak ini berarti dulu tanah garapan. Iya. Garap apa? Kakek. Bengkok. Hah? Tanah bengkok. Tanah bengkok. Kas desa. Oh, khas desa. Lalu dibangun buat tempat tinggal. Sampai sektor tanah kas desa rambut yang tinggal doang. Jadi kakek tinggal di sini bersama. Mohon maaf, ini istri gimana? Sama istri kan meninggal. Innalillahi, meninggal tahun? Lah ini belum setahun. Oh, belum setahun. lama. Sakit. Sakit kena gula. Oke. Dia muda. Umurnya masih muda, baru 30. Masih muda. Iya. Beda jauh berarti sama kakak ya? Tua banget. Oh. Beda 40 lebih. Bedanya ya. Oh. Mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat terbaik di surganya Allah ya. Amin. Tadi saya melihat adanya kunjungan ya, kayak ada kunjungan dari pemerintah ya. Iya. Dari siapa kayak? Dari bupati. Bupati lalu? Dari Damsek. Sama itu ada Polres. Oh dari pihak Polres, Iya. lengkap ya datang. Dari ini apa namanya? TNI apa? Donamil. Oh datang semua dari Dia pihak datang aja. pemerintah ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati? Apa kalau bupati mah tadi jangan jauh udah nggak layak ditempatin katanya suruh ngontrak tadi. Jadi Babe disuruh ngontak. Suruh ngontrak 1 tahun dia kasih. Oh. Ya kita setelah 1 tahun mau makan di mana, mau tidur di mana. Saat ini aktivitas kakek apa sehari-hari? Orang katanya rongsok, tadi nukangin lagi masih gagah. Oh. Udah hampir ada 5 tahun kali udah kena vertigo tadinya tuh. Sudah nukangin tadi nukang borong juga. Tadinya mah ya alhamdulillah dah. Kalau sekarang mah ya Allah. Nah, kalau kita mau mikir jangka orang-orang itu paling gede kok 1 hari 15.000 atau 10.000. Makan kita aja kan orang cukup ya. Dari mana untuk aja ada anak. Kadang-kadang dia dibagi duit sama orang nih. Oh jadi ini kakek ngumpulin barang-barang bekas seperti botol ya, Iya. itu dijual. Kadang-kadang orang tangga yang
Masih. Oh. Dijual berapa? Kayak setiap hari dijual atau gimana? Kadang-kadang jual dapat 100 lebih, dapat 200 ya. Sekali jual? Tapi berapa hari itu? Hampir seminggu kadang-kadang 200 dapat, belum tentu dapat pego dah. Oh, seminggu dapat 150-an kurang lebih. Ini amat ini udah sebulan lebih nih. Oke. 100 kalau gak dihitung. Oke, saya boleh lihat ke dalam room tour sama kakek? Yuk, saya pengen lihat ke dalam, Kek. Silakan, Kek. Jalan awet ini. Boleh ya, Kek ya? Yuk. Oke. Kita mau ke dalam melihat kediaman dari kakek Tambang. Kali-kali ya. Ini harus Kalinya baik nih. nunduk-nunduk ya. Ini agak sebelah sini terlalu pendek bagian depannya. Ini adalah halaman depan dari kediaman kakek Tambang ya. Dan seperti inilah pintu dari rumah kakek Tambang. Dan di sini ada Pak Ade dan Pak Asep. Ini tahun berapa nih? Wow, terbaru berarti ya? Ada foto Pak Ade Kuswara. Iya. Heeh. Dari mana kan? Oke, assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini ayam, Kek. Ayam yang rawat kakek ini. Anak itu. Oh. Ada berapa nih ayamnya? 5 biji, anaknya 5, Iya. sama ibunya 6. Allah. Yang di kardus siapa, Kek? Mie. Oh, Tadi dari mie. Gansep atau dari mana itu? Oke, jadi ini adalah ruang, bisa dikatakan ruang tamu ya, Kek. Ruang tidur. Ruang ini di sini. Tidur. Oh, oke, jadi tempat tidurnya di mana, Kek? Ini. Ya Oh. bukan layak tempat tidur ya, ya namanya. Ya Allah. Kek, boleh lihat, Kek, gimana kakek tidur? Saya pengen tahu, Kek. Boleh? Udah tidur mau gitu. Iya. Boleh praktekin, Kek. Saya mau lihat seperti apa sih kondisi kakek kalau tidur. Boleh, Kek ya? Ini kita mau lihat kondisi kalau misalnya kakek beristirahat di kediamannya, teman-teman. Jadi ini seperti ini keadaannya, tidak ada keramik ya, teman-teman, langsung tanah aja begini. Ini mah banyak banget, seperti banyak banget ular. Dan ini banyak banget barang-barang di tempat tidurnya kakek, dan ya Allah, sangat kotor banget, teman-teman. Seperti apa? Ini si Adek tadi siapa namanya? Sarip Hidayatullah. Dek Sarip tidur di sini juga bareng sama kakek. Iya gitu. Begini tidurnya. Jadi seperti inilah, guys, tampilan kakek Tambang kalau semisalnya sedang beristirahat. Kayak ini kalau misalnya hujan gimana keadaannya, Kek? Lumayan. Apakah Banjir. bocor gitu? Bocor. Bocor juga banjir. Lah kalau Biasanya kalau becek doang itu sih becek, tapi ini nggak becek. Kalau banjir ini banjir. Oh, kalau banjir masuk ya. Kemarin semana, Kek? Banjir yang parah, Kek? Begini. Ini kan primbet ini habis. Udah habis, udah diganti sama ini aja kagak bisa kemarinnya ya. Jadi tempat tidur Babe bukan spring bed ya, Be? Tadi primbet. Oh, tadi spring bed. Sekarang jadi Kalau primbetnya kerendam. kerendam. Jadi Jadi ya pakai batu gini, guys. itu bukan ganjel ini triplek. Pakai batu dan triplek. Ya mungkin kalau misalnya kita ya, teman-teman, mungkin tidur sangat nyenyak, sangat nyaman, mungkin di AC. Ya, seperti inilah kondisi dari kakek Tambang kalau harus beristirahat, ya, beralaskan triplek. Dan ya, tempat tidurnya dari ini, guys, kayu dan juga bebatuan ganjel. Dan ini ada tangga lantai 2, Be. Lantai 2. Hah? Nih tuh. Rumah nanti rubuh. Oh, jadi buat pondasi. Iya. Astagfirullah. Ini kayak tuh.
Iya, udah penyok teman-teman. Jadi ini kirain untuk tangga menuju akses ke lantai 2 gitu, ternyata untuk pondasi teman-teman tangga ini, biar supaya tidak rubuh. Dan kamar mandi di sini. Di belakang. Kalau ini ruang apa nih? Ini, itu bakal tidur juga bocah itu. Oh, Tadinya mah ada tidur di situ. enggak betul nih bang, yang ada lagi. Dan ini akan diguruin nanti kita takut Pas karena ada mama mama. apalah Heeh. dijual waktu kan rumah mamanya. Oh, jadi nggak lagi tidur di sini adek? Enggak. Enggak. Jadi tidur sini. Oh, kamu bareng sama kakek tidur di sini. Di situ kosong. 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 Oke. Kalau ini tempat kamar mandi kakek. Nah, seruin aja itu. Di sini ada kotoran. Ini teman-teman. Kotoran ayam. Astagfirullah. Dan ini toiletnya seperti ini kondisinya. Airnya air apa nih, Beh? Air sumur. Kayak air sumur. Iya. Ini bersih airnya. Ya kalau bisa bakal tembok aja bukan bakal mandi. Ngambil dari mana airnya? Sumur itu. Ada ya? Nanti nggak lipat mulu bagus. Tapi airnya seperti ini, guys. kabur mulu. Airnya warna hitam. Lumpur mulu. Ini airnya warna hitam. Ini udah sangat tidak layak banget untuk digunakan, teman-teman. Yang pasti kalau kita menggunakan air ini, efeknya bisa ya gatal-gatal kulit kita gitu, guys. Tapi ini dipakai untuk aktivitas sehari-hari, ya khususnya untuk ya bersih-bersih seperti itu, guys. Atau buang air. Dan untuk cuci piring juga ya. Airnya, Be ya. Jadi air ini digunakan untuk cuci piring juga, teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Dan ini pakaian-pakaian di kediaman kakek tergantung dan penuh dengan sarang. Dan ini ada rak gelas ataupun piring yang juga tentunya jauh dari kata kebersihan. Ini suka ada ular gak sih, Kek? Iya. Kemana banjir doang. Banjir doang. Kalau ular nggak ada ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya ini ngeri loh, rawan loh ini. Lokasi ini rawan adanya ular loh. Kalau dulu mah sekarang udah banyak sembarangan ya ular pada di Tuh. mana ular manjur mulu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini dinding dari kakek seperti ini. Dan itu bolong, teman-teman bisa dilihat dari luar ya. Tidak ada keamanan atau privacy ya tentunya, karena bisa kalau orang lewat ya bisa dilihat gitu. Dan rentan adanya binatang-binatang liar masuk, binatang-binatang buas seperti ular, guys. Karena di belakang itu tanah kosong Be ya belakang ya. Itu udah terang-maran ya Allah. Konan gede-gede rumput. Apalagi ular piton. Pernah ketemu? Pernah, Dek? Paling pernah. Paling pernah juga. Udah pernah gitu kan. Coba kita mau ke situ, tolong temenin aku, Dek. Ke sana, Dek. Oke. Ke kamar satunya. Kita mau menuju ke kamar satunya nih, teman-teman. Ini kalau malam ditutup dikunci gini ya. Kita lihat nih kunci nih. Kita ya. Oh iya nih. Pendek banget. Kamu dulu tidur di sini nggak? Apa nggak pernah tidur di sini? Aku sama baba, mama dulu Tidur di sini. Coba dibuka dong. Mau lihat. Coba buka lagi. Ini seperti ini keadaan dari tempat tidur. Dulu yang tidur sini siapa? Kamu sama? Baba, sama kakak. Oh, sama kakak. Ini sekarang udah nggak tidur lagi di sini ya? Enggak. Ini teman-teman, mohon maaf ya teman-teman ya, nggak enak banget aromanya gitu. Dan ini Juga sangat ada kotor nila. sekali. Hah? Ada nila Mana nila? itu. Nila tuh apa? Nila itu kayak entok. Oh iya, ini entok ini ya. Ya Allah, ada bebek. Kamu miara bebek juga? Kemarin aku Ada mau berapa bebeknya? bebek, nila, kambing juga piara. Ada kambing juga? Dia Di sini taruhnya? enggak Hilang belakang kambingnya? yang itu, Oh, yang hilang. di sini ada dapur teman-teman. Cuma agak maju lagi sih. Coba tolong kamu maju ke sana. Ini susah banget untuk jalannya teman-teman karena sempit banget tempat ini. Dan ini harus
Ini masih dipakai kompornya? Enggak? Enggak, udah nggak kepake. Enggak kepake ya dapurnya ya. Cuman kagak ada yang masak ya. Dan ini ada dispenser 4. Ini bekas semua kayak nggak dipakai kayak. Iya. Dan ini di sini masih ada listrik, Be. Kayak masih ada listrik ya. Ada. Ini ada makanan bebek ya. Iya. Ada makanan bebek di sini. Ini ada sonnya kepake apa enggak? Enggak. Mau dia dandanin nggak punya duit. Oh. Dan ini ada lemari. Lemarinya udah reot, teman-teman. Begini kondisi dari kamar yang dipakai sama adiknya dulu. Ada ranjang, ini masih bagus guys ranjangnya, cuma ya udah karena memang tidak pernah digunakan jadi terlihat kotor seperti itu. Astagfirullah. Oke. Oh, susah banget, sempit sekali. Oke, jadi seperti ini kediaman dari kakek Cambang yang harus tidur di tempat yang ya bisa dikatakan kandang ayam, guys. Kandang ayam, kandang bebek jadi satu. Masalah. Dan ini kalau malam ini ya teman-teman ya, ini nggak begitu panas, dingin sejuk ya di sini ya. Iya. Banyak angin ya. Tadi kalau misalnya pintunya tutup, adem nggak? Adem, tapi kalau siang? Ada bolong. Oh. Jadi angin masuk. Tuh ada kipasnya di sana tuh teman-teman, lihat gak? Tuh kipasnya muter. Ya. Seperti ini guys ya, kediaman dari rumah kakek Cambang. Ini ada HP? Apa lagi guys? HP kamu? Iya. Oh, kamu pegang HP? Apa kakek yang pegang? Aku. Oh. Kalau HP gede kan abang nggak kuat belinya. Buat telepon ini saudara? Nggak bisa. Nggak bisa buat telepon? Buat apa berarti? Itu bakal mainan game doang. Game apa? Ular? Game itu ada kemarin ular. Oh, sekarang? Tapi hilang. Rusak tuh tenggelam. Sekarang game apa? Ini bawain lagi sama baba. Ini adanya permainan. Ada deh. Ada pokoknya ada permainan ya. Iya. Jadi HP ini digunakan, dicas hanya untuk buat main game aja ya. Oke. Guys, jadi ini adalah merupakan samping dari kediaman kakek Cambang. Di sini ada kayak genangan air. Nggak tahu ini kedalamannya berapa. Yang pasti ini rawan banget sama yang namanya ular ya teman-teman. Jadi bukan hanya ada kolam di sini, tapi di sana juga ada kayak bagian belakang tuh udah mirip kayak ya semak-semak gitu loh guys. Asli ini rawan banget sama ular. Tapi infonya tidak ada ular sih kata si adiknya. Sini banyak botol-botol minuman ya. Be, ini di samping ada air. Iya. Itu apa, kolam apa, Be? Itu bakal tempat nyuci piring, tempat mandi, kadang-kadang tempat cebok. Yang penting banget tempat cebok, buang air besar. Jadi aktivitas bersih-bersih dari air itu, Be? Iya. Itu kan bukan air bersih, Be? Iya, habis kalau kagak ada lagi. Babe nggak ini sakit atau alergi gatal-gatal gitu, Be? Enggak, tapi ya bisa apa adanya. Aman berarti ya, Be, selama ini, Be? Aman. Tapi kalau untuk minum mah nggak pakai air ini kan, Be? Beli. Beli air ya. Ya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Dengan siapa? Ibu Salu. Ibu Sahlu. Ibu Sahlu ini siapanya dari kakek Cambang? Anaknya. Anaknya? Mm-mm. Saya bingung nih. Ini bukannya anaknya? Ini anaknya lagi. Berarti Iya. anak yang berapa? Anak yang ketiga, bini ketiga. Oh, aduh. Ini saya bingung nih. Babe istrinya 3, Be? 4, sama yang ini kagak dapet anak, 3 ke 4 ini. 4 nikahnya, Be?
Masya Allah, tampannya luar biasa nih. Kalah saya be, satu aja belum macan-macan saya be. Gampang nanti kalau pengen jual aku pada datang kemari. Oh mantap, ini udah datang ini be ya be. Mudah-mudahan langsung laku be ya. Oh jadi mbaknya ini adalah anak Ketiga. dari istri yang keempat. Tiga. Ketiga om. Istri yang ketiga. Berarti ini mohon maaf ini, yang terakhir ini kan meninggal ya, mohon maaf. Ini yang lainnya masih hidup kah atau gimana? Udah meninggal Cerai? semuanya. Oh, berarti iya ditinggal karena meninggal ya. Ditinggal meninggal sama bininya dia. Yang pertama dapat anak berapa? Yang pertama dapat anak ketujuh. Anaknya 7 pertama. Masya Allah. Yang kedua Yang anaknya kedua dapat 5. 7. 7 juga sama om. 14. Yang ketiga Yang ketiga dapat 1. 1. Berarti total udah 15. Yang keempat Enggak ada, udah 3 kali kawin laki-laki. oke, berarti total 15 anak ya. Iya. Oh, ini mbak yang Saya yang anak yang bini ketiga. Oke. Tinggalnya di mana? Tinggal di sini kah atau di mana? Saya tinggalnya di ini Gang Salon Teratai. Gak jauh dari sini. Lumayan, gangan yang satuan lagi. Oh, Terapi gratis. tapi masih daerah sini kan gak jauh Masih kan? om. Ya, 24 juga. Oke. Sama. Nah, pertanyaan saya, Babe kenapa dibiarkan tinggal di sini, nggak tinggal sama mbaknya? Nggak mau dia, kaki-kakinya kita ajak ke rumah. Babe nggak mau, bener? Babe udah diajakin sama dia belum? Kagak betah. Tapi diajakin. Diajakin mana tidur berapa hari di sono tahu. Kagak enak Katanya yang bisa. ikutin. Oh, babenya nggak mau. Babe lebih nyaman di sini gitu. Kan yang rumah emponya kan berderek. Ya, kalau di rumah cuma kamar ya. Oh. Emponya. Tapi kalau di tempat yang lain, Mbak, di kakaknya atau adiknya Mbak yang lain, apakah sering datang ke kediamannya? Kemarin dia lagi sakit om, emang tempat di rumah empo saya dia. Oh, pas sakit di rumah Iya. pokoknya, rumah kakaknya. Iya, Yang di habis mana? pulang dari rumah sakit ke rumah empo, sebelah sama saya dia. Oh, Udah dia minta pulang baik, ya pas udah sehat kesini iya, lagi. balik lagi kemari. Saya lagi ngomong baik. Udah po, kita rubuhin aja biar aki-aki kagak nyampe lagi kemari. Saya bilang gitu. Oh, memang Aki-akinya melugur dibilanginnya. Balik lagi ke rumah. bandel gitu ya. Iya, Jadi dibilangin. tetap aja mau kesini aja. Maunya kemari baik. Padahal mah pihak warga pengen mah rubin aja udah biar nggak Iya, kesini lagi gitu iya. ya. Oh, tapi memang si babenya yang pengen tetap tinggal di sini. Iya. Padahal memang peduli ya saudara atau anak-anaknya tuh memang udah ayo di tempat saya aja Iya, begitu. kakinya nggak mau, maunya nempatinnya maunya di rumahnya sini baik. Untuk Saya mau- untuk makan saya- gimana, Mbak? Kalau makan kadang-kadang di rumah saya, kadang-kadang di rumah empo. Dianterin atau datang Kadang-kadang datang ke rumah ngenjut sepeda, dia tiba-tiba dia nyampe sediain makan om. Tanya dulu mau makan apa kagak. Ya mau baik dia pakai hakim. Oke. Terus waktu kalau misalnya sakit itu gimana? Dia datang sendiri infoin atau Mbak yang datang ke sini melihat? Anaknya yang ini yang lanang. Oh, ngasih tahu. Tahu, Tete bapak sakit. Lah dibilangin dari udah belum malam om. Kita samperin. Lah udah joprak aki-akinya. Kata saya udah diem-diem di sini melugur mohon pulang baik ke rumahnya. Kemarin dibawa ke rumah sakit, Bang. Ke rumah sakit Ananda. Berapa hari? 5 hari. 5 hari dirawat. Kata dokter sakit? Kata dokter katanya ada virus dia katanya. Penyakit virus. Dari apa? Dari kotoran kali om. Kata virus. Tuh, Be. Darahnya darah tinggi juga ini aki-aki. Makanya ngerasain kepala mulu om. Pantesan. Iya makanya jalan udah kayak orang mabok kan ini aki-aki. Ini emang bener Mbak, ini sebaiknya jangan di sini karena Iya. memang udah dari pihak dokter yang udah menginformasikan bahwa ada virus. Iya. Ya berarti kan memang keadaan dari kediamannya si kakek Cambang ini udah nggak baik. Iya, gitu. kan Kalau tadi- bisa tetap ditaruh di rumah Mbak aja lah. Iya kata saya kan udah baba di sono aja, saya bilang gitu ya. Udah po, kalau baba kagak anu mah kita rubuhin aja po, udah kita dewek di rumah sakit kayak udah kita ngomong gitu om. Emang aki-akinya bandel dibilangin. Iya, iya, iya. Kita kayak bingung juga namanya. Tapi tadi datang ya kan dari pihak bupati ke sini ya. Iya. Mbaknya sempat lihat.
Kata datang juga di Bupati sini. Ki katanya ngomong, katanya harus ditinggalin ya Pak, katanya ini virus. Rumah udah kagak lahap, Bapak tidur katanya bareng sama ayam. Iya. Memang bener Om, masuk ke dalam. Iya. Yang pengimplang-ngimplang. Kita makan jagain aki-aki takut jatuh, nyusruk kata saya. Emang saya di sini juga. Saya nggak ngikut wawancara gitu. Nggak Tapi Mbak ngikut. ada di sini tadi. Ada. Lalu dikasih rezeki oleh Bupati. Iya. Nah, rencananya dari dana yang diberikan oleh pihak Bupati ini mau dikemanakan atau mau dipergunakan untuk apa? Kata dia kan suruh kontrak, katanya suruh ngontrakin buat sebulan itu. Buat setahun. Terus sisanya katanya buat dia makan katanya. Nah, berarti nanti mau ngontrak atau mau tinggal di tempat Mbak nih rencananya? Katanya mau tinggal di rumah anaknya katanya. Yang mana ya? Anaknya Ini banyak nih? rumah saya. Oh, rumahnya Mbak Iya. berarti. Ya udah Be, rumah ini dulu Be ya, karena keadaan Babe ini tempat tinggalnya sangat-sangat ya mohon maaf Be, tidak layak Be. Nanti Babe kesehatannya terpengaruh begitu. Ajun aja saya lagi membangun itu ada di sisa sedikit sama kayu udah ada. Heeh. Cuma bikin gubuk. Bikin gubuk Di mana? Sono. Di rumahnya, di Tempat rumahnya. saya, Om. Oh, di tempatnya Mbak mau bikin gubuk khusus Babe, jadi nggak jauh-jauh gitu, tapi lebih bersih gitu maksudnya. Derek. Lebih Ya, baik kalau lah gitu ya maksudnya. Rumah baru ini kan jauh. Udah nggak layak ya. Oh, jadi pengennya Babe begitu. Udah ada kayu dikit no. Oke. Dibagi juga mau baik kayu bekas sekolahan. Oh, jadi ada kayu yang ada dipergunakan buat bikin gubuk di samping rumah Mbaknya. Iya, nanti mau bikin panggung kata anak katanya untuk nggak jadi manggung dah katanya. Ini ada amanah dari Kak Sari senilai 100.000 Be. Iya, ini jazakallah khairan ya, semoga banyak rezekinya. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini dari anak rantau senilai 100.000. Iya, jazakallah khairan semoga digampangkan milik rezekinya, supaya gampang. Amin. Ya teman-teman, kita udah berbincang dengan kakek Cambang yang tinggal di kediamannya kurang lebih sekitar 8 tahun, yang bisa dikatakan rumah ini sudah sangat tidak layak banget teman-teman. Tidak ada lantai di sini, tidak ada pondasi yang kuat. Khawatir kalau misalnya hujan, badai ataupun banjir, ya ini pasti bakal masuk dan bisa juga merusak bangunan dari kediaman kakek Cambang ini. Dan kakek Cambang tinggal di dalam bersama dengan anaknya yaitu Syarif Hidayatullah, juga ada binatang piaraannya yaitu ayam dan juga bebek teman-teman. Dan yang mirisnya adalah kakek Cambang untuk aktivitas bersih-bersihnya menggunakan air comberan dari bagian kolam yang ada di samping sisi kanan dari kediaman kakek Cambang teman-teman, untuk bersih-bersih baik itu aktivitas cuci piring atau WC dan sebagainya. Dan ini sangat kotor banget. Dan tadi kita sempat berbincang dengan anaknya ya, jadi kakek Cambang ini menikah dengan 3 istri dan ketiganya sudah meninggal dunia teman-teman. Kita doakan semoga almarhumah mantan istri dari kakek Cambang diberikan tempat terbaik di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi kakek Cambang memiliki 15 anak teman-teman dari ketiga istrinya ini, dan alhamdulillah anak-anaknya memang sangat peduli sama kakek Cambang. Tapi kakek Cambangnya ini yang memang tidak mau untuk merepotkan anaknya gitu. Dia tetap mencari rezekinya, tidak meminta-minta ya, dan dia tidak ingin merepotkan
anak-anaknya tetap memilih untuk tinggal di kediamannya yang ya berukuran sekitar apa ini, bisa dikatakan 5x5 ya teman-teman, yang sangat tidak layak. Ya mungkin sampai di sini aja teman-teman terkait dengan vlog kali ini. Terima kasih banget buat Bupati yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke kediaman KK Cambang dan juga memberikan bantuan. Ya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali tentunya. Dana yang diberikan insya Allah bisa untuk kelangsungan hidup beliau ya beberapa tahun ke depan ya. Dari dana yang diberikan ya insya Allah akan dipergunakan untuk, tadi kakek Cambang bilang akan bikin gubuk kecil di samping dari rumah anaknya. Ya nggak tahu apakah nilainya cukup atau tidak ya teman-teman. Dan tadi kita sempat berbincang juga, ngobrol bahwa bangunan yang kakek Cambang tinggalin ini adalah merupakan bangunan yang tidak bersertifikat seperti itu. Ya terlepas ini tidak memiliki sertifikat atau enggak ya teman-teman, tapi ini tentang kemanusiaan di mana ada orang yang tinggal di tempat yang sangat tidak layak. Mungkin kita selama ini tidur di tempat yang nyaman, di yang AC, yang empuk tempat tidurnya. Beda dengan kakek Cambang yang harus ya tidur di tempat seperti ini, banyak nyamuk teman-teman, dan kotor, tentunya bisa efek ya kesehatannya tidak membaik tentunya. Tadi disampaikan oleh anaknya bahwa ada virus ya di bagian tubuh kakek Cambang, jadi sehingga harus dirawat. Ya benar, Pak Bupati memberikan kebijakan untuk dikasih rezeki dan untuk ya tinggal di tempat yang layak. Dan tadi kita juga sudah berbagi rezeki dari anak rantau dan juga dari Kak Sari. Terima kasih banyak ya, masing-masing 1.000 sudah Bang Beo serahkan. Semoga ya tidak banyak sih teman-teman, tapi tidak dilihat dari nilainya, tapi lihat dari makna pemberiannya. Terima kasih banyak ya, semoga kebaikan dari orang-orang baik yang telah berbagi, termasuk dari Pak Bupati. Semoga kebaikannya Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal, melimpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Gua Bang Beo pamit, gua nggak lebih baik dari kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.